Halo guys, jadi pada video kali ini kita masih membahas review komparasi ya. Nah, kita masih akan membahas X-Force Canon Pro yang kita komparasikan dengan beberapa raket yang memiliki karakter sejenis ya. Kemarin kita sudah mengkomparasikan X-Force Canon Pro ini dengan duo Yonex ya, Astrok 3D GST dan juga Astrok 3D HF ya. Nah, pada kesempatan kali ini, oke, sebentar, ini saya taruh dulu. Nah, kita akan mengkomparasikan X-Force Canon Pro ini dengan masih Yonex ya. Di sini ada Astrok 88 Play generasi ketiga ya yang keluar tahun 2024 ini dan juga salah satu raket yang viral juga di brand Li-Ning under 1 juta guys. Li-Ning turbocharging Z Boost ya. Nah, ini komparasi yang menarik ya karena raketnya setipe, secara harga juga ini mirip-mirip guys ya. Ya meskipun sebenarnya lebih mahal yang X-Force Canon Pro ya, tapi berhubung kemarin ada yang menanyakan, jadi oke lah kita komparasikan ya. Dan semoga review komparasi ini bisa bermanfaat buat kalian, jadi bahan pertimbangan kalian, informasi buat kalian untuk kira-kira mau ngambil raket yang mana ya jika kalian punya budget ya kisaran ya 600 sampai 1 jutaan guys ya. Ya, oke, langsung aja kita mulai review komparasi untuk raket-raket ini ya. Oke, untuk raket-raket ini tipenya sama guys ya, raket tipe power dan menurut saya ini raket-raketnya punya tingkat soliditas yang bagus, nggak perlu diragukan lagi, asik, kemudian untuk kestabilannya juga bagus ya guys ya, termasuk yang recommended ya. Untuk X-Force Canon Pro sudah kita coba dalam beberapa kali kesempatan, raket yang menurut saya oke banget ya, dan apa guys ya, recommended, worth to buy guys, di harga 900 sekian-sekian sampai 1 jutaan. Ini menurut saya asik banget ya, ada peningkatan yang lebih daripada X-Force Canon biasa guys ya. Kemudian untuk yang Astrok 88 Play ini juga raket yang ternyata di luar ekspektasi saya guys ya, karena ini seri play ya. Biasanya tuh seri play ya hanya gitu-gitu aja ya, tapi kemarin waktu mencoba raket ini ternyata saya terkesan banget ya dengan soliditas dari raket ini ya. Jika saya bandingkan dengan seri play tipe power lainnya, untuk yang Astrok 88 Play menurut saya lebih ada keistimewaan ya, lebih terasa solid dan enak untuk bermain power ya. Saya nggak tahu, tapi yang saya rasakan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk Li-Ning turbocharging Z Boost sendiri, ini raket yang memang pernah viral ya, dan sampai sekarang pun ini masih ada yang mencarinya. Dan kalau kalian mungkin punya pertanyaan, kira-kira untuk sekarang ini masih layak dibeli atau enggak? Karena memang raket ini kan sudah keluar di beberapa tahun yang lalu guys, tapi menurut saya ini raketnya masih oke ya, sampai sekarang pun masih worth to buy ya, recommended untuk dibeli ya. Oke, sekarang kita akan mulai dulu untuk komparasinya antara X-Force Canon Pro dengan Li-Ning turbocharging Z Boost ya, karena kemarin ini yang lebih dahulu saya pakai untuk komparasi ya. Jadi sebelum saya memberikan komparasi ini saya pakai terlebih dahulu guys ya, dalam permainan kita pakai secara bergantian dalam momen yang sama guys, dalam satu game. Set awal pakai X-Force Canon Pro dulu, kemudian set kedua ganti turbocharging Z Boost, dan di lain kesempatan kita pakai secara bergantian juga guys ya. Untuk urusan power menurut saya kedua raket ini sebenarnya enak guys ya, enak ya. Cuma saya lebih terkesan dengan X-Force Canon Pro-nya ya. Terutama di bagian apa guys ya, impact ya, impact antara shuttlecock dengan raketnya itu X-Force Canon Pro ini dia lebih terasa solid ya, lebih terasa solid, rasa lebih enak, seperti lebih ada kayak dorongan ya. Nah, sebenarnya di turbocharging Z Boost ini juga seperti itu guys, juga seperti itu ya. Banyak yang mereka sudah menggunakan raket ini tuh mengatakan, memberikan sharing pengalaman mereka itu seperti ada dorongan ya ketika menggunakan turbocharging Z Boost ya. Dan memang iya, cuma yang saya rasakan feel impact-nya itu lebih asik yang X-Force Canon Pro-nya ya. Generate power-nya menurut saya sama-sama oke, tapi lebih terasa berisi, lebih terasa padat yang X-Force Canon Pro-nya ya. Kalau secara harga ini turbocharging Z Boost ini ya 600-700 ribuan ya. Jadi memang lebih murah daripada X-Force Canon Pro-nya. Tapi secara kualitas powernya ini menurut saya nggak terlalu jauh ya. Kalau dengan X-Force Canon biasa ya lumayan guys ya, lumayan berasa ya bedanya, terutama di stiffness-nya. Nah, kalau urusan stiffness-nya di antara X-Force Canon Pro dengan turbocharging Z Boost ini yang saya rasakan itu seperti ada kemiripan guys. Oke, flex ya, cuma dia nggak se-flex itu ya. Mungkin bisa kalian katakan medium flex ya. Nah, turbocharging Z Boost seperti itu juga.
ada kemiripan dengan S-Force Canon Pro-nya ya. Kalau S-Force Canon biasa itu terlalu flex menurut saya. Jadi ini asik juga ya. Jadi feel stiffness-nya sama. Untuk feel power-nya seperti itu tadi. Nah, ada yang unggul dari turbocharging JetBoost ini jika dibandingkan dengan S-Force Canon Pro-nya, terutama di bagian swing speed-nya. Kalau bertanya soal swing speed-nya, menurut saya lebih asik yang Li-Ning turbocharging JetBoost-nya. Swing speed-nya lebih asik ya. Jadi kalau kalian ingin pertahanan yang lebih responsif, kemudian adu drive, menurut saya turbocharging JetBoost ini lebih ada keunggulan. Kenapa seperti itu ya? Karena karakter dari frame shape-nya yang itu dia ada lancip-lancipnya itu bisa memberikan bantuan aerodinamika yang lebih baik. Bentuknya itu dia trapezoidal ya, jadi memang hambatan anginnya sedikit. Jadi lebih responsif kalau ingin permainan-permainan yang menuntut kecepatan seperti drive, kemudian mungkin ya defense seperti itu ya. Ini lebih asik turbocharging ZBoost-nya ya. Jadi meskipun ya secara harga dia lebih murah, tapi untuk urusan swing speed-nya menurut saya oke. Secara umum ini sebenarnya agak susah juga guys ya, karena punya performa yang hampir mirip. Tapi kalau kalian apa guys ya, ingin lebih mencari powernya, feel impact yang lebih berisi, lebih padat, S-Force Canon Pro ini menurut saya lebih asik ya guys ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ke S-Force Canon Pro dengan Astrok 88 Play guys ya. Nah, yang paling kerasa bedanya setelah saya menggunakan raket ini tuh di stiffness-nya ya. Untuk S-Force Canon Pro jelas dia ada feel flex-nya, kemudian Astrok 88 Play. Ini kurang lebih ya sama seperti Astrok 3DG ST dan HF yang kemarin sudah kita review ya. Untuk produk dari Li-Ning memang stiffness-nya itu dia berbeda ya dengan Li-Ning yang cenderung flex-nya terasa. Kalau Yonex itu mainnya ya medium ke atas lah ya, yang flex itu dikit banget ya. Nah, termasuk di Astrok 88 Play ini, yang saya rasakan itu terasa lebih kaku ya. Jadi untuk soal apa guys ya, untuk kontrol flashing yang lebih terakurasi memang lebih bisa dimaksimalkan untuk yang Astrok 88 Play ini ya. Nah, cuma kalau untuk urusan power, saya lebih merasa, kalau buat saya pribadi ya, lebih merasa enakan yang S-Force Canon Pro-nya ya. Feel flex-nya ya, itu sedikit banyak memberi bantuan generate power. Jadi kalau kalian yang powernya cenderung biasa-biasa aja, cenderung ya kurang istimewa, S-Force Canon Pro ini akan lebih membantu karena dia seperti ada lecutan tambahan ya. Jadi impact-nya itu bisa lebih keluar guys ya, seperti itu ya. Kalau Astrok 88 Play ya powernya tergantung power kalian juga ya. Raketnya memiliki generate power yang udah lumayan, tapi untuk lebih maksimal ya tergantung dari generate power kalian juga. Jadi kalau kalian punya power yang bagus ya bisa maksimal ya. Tapi kalau kalian powernya kurang bagus, S-Force Canon Pro ini akan lebih membantu ya. Jadi secara power seperti itu. Kalau saya rasakan, saya lebih suka dengan S-Force Canon Pro-nya. Untuk kontrol flashing ya memang untuk yang Astrok 88 Play ini karena dia lebih cenderung kaku, jadi bisa lebih dimaksimalkan untuk kontrol flashing yang lebih terakurasi. Tapi menurut saya, kalau saya pribadi ya nggak terlalu bermasalah banget ya dengan stiffness-nya di S-Force Canon Pro ini yang ada flex-nya, karena yang saya rasakan juga nggak terlalu flex, jadi untuk akurasi masih oke lah ya. Kemudian untuk swing speed-nya bagaimana? Ya menurut saya kalau S-Force Canon Pro ini swing speed-nya masih oke ya, nggak terlalu berat juga, termasuk juga untuk yang Astrok 88 Play. Cuma raket kalau yang cenderung kaku itu kita harus punya tangan yang kuat ya. Ketika kita melakukan swing yang keras ya atau smash gitu, kemudian kita mau tarik lagi ya, kita harus punya tangan yang kuat ya karena dia cenderung kaku. Jadi ya sebenarnya ada kelebihan kalau raket itu kaku, swingnya tuh bisa enak. Tapi kalau kalian sudah punya power yang bagus itu bisa maksimal ya guys ya. Jadi cepat, kemudian ditariknya juga cepat ya, dan tidak ada delay gitu ya. Cuma ya tangan harus kuat ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya Astrok 88 Play ini lebih buat kalian yang secara power udah lumayan ya. Kalau kalian powernya masih biasa-biasa aja, cenderung main yang tidak ingin terlalu boros tenaga, kemudian kombinasinya itu power dan juga lop-lopan ya. Atau kalian tidak kalau pengen smash yang tajam, nggak perlu jumping, menggunakan wrist ya. Nah, S-Force Canon Pro ini dia lebih asik. Secara umum saya lebih suka performa dari S-Force Canon Pro-nya guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini membahas komparasi antara S-Force Canon Pro dengan Li-Ning turbocharging ZBoost dan juga Yonex Astrok 88
play generasi ketiga guys ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya. Buat kalian sudah mencoba raket-raket ini, boleh sharing pengalaman kalian guys.